Eh, Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman ya, keturunan dari Raja Aswawarman, keturunan dari Raja Kundunga, Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberikan sedekah kepada Brahmana, dan para Brahmana membangun yupa untuk sebagai tanda terima kasih. Artinya konsep sedekah itu sudah ada sejak zaman kerajaan ataupun zaman kerajaan, ya. Nah, ini buktinya. Artinya kita tidak berbicara secara apa, kita ada data. Nah, data ini sejarah yang mengatakan masyarakat Kutai yang membangun zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri serta sedekah kepada para Brahmana. Nah, sekarang ini kan biasa gitu ya, kita mengundang tamu, pulang-pulang nanti tamunya dapat ya ya sedekah ya. Artinya konsep memberi itu sudah ada dari dulu. Baik, bukti yang kedua ya, di zaman Sriwijaya menurut Mr. M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, di sini zaman Sriwijaya ya. Kemudian yang kedua Majapahit ya, Sriwijaya 600 sampai 1400 ya, Majapahit 1293 sampai 1525. Di sini kita ambil keterangannya ya, sebagai suatu kerajaan besar, Sriwijaya sudah mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang mampu menciptakan peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyat yang berada di wilayah kekuasaannya. Artinya ini sudah maju gitu. Mereka memiliki bahtera kapal, kalau antum pelajari tentang cerita Majapahit gitu kan. Bahkan negara kita ini dulu disebut dengan Nusantara. Ya. Ada namanya Gajah Mada ya. Ya. Apa kata Gajah Mada? Sebelum ya Sumpah Palapa itu ya. Artinya dilihat dari sisi bala tentara, kekuatan armada dan lain sebagainya, ini sudah terbukti sudah ada tatanan kehidupan yang terorganisir dengan rapi ya, dan juga sudah ada pembagian-pembagian. Di sini ada penjelasan dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pegawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga kerajaan dalam menjalankan sistem tidak dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan. Ya, cuman konteks Tuhan mereka kita tidak tahu. Cuman konteksnya di sini jelas ya. Perjalanan kondisi Pancasila ini kalau kita lihat itu lebih diwarnai oleh agama Islam. Ya, nah ini harus kita garis bawahi. Ya, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kalau kita sempurnakan ayat-ayatnya itu, mungkin ada yang pernah dengar ya. Nah, di situ ada kata-kata menjalankan syariat Islam, ya. Cuman untuk demi persatuan Indonesia, karena di Indonesia tidak hanya agama Islam, maka ada beberapa yang dihapus gitu. Nah, ini perjuangan yang luar biasa sebetulnya. Baik, kita lihat lagi contoh dari Majapahit ya, tadi sudah disinggung. Di sini ada Empu Prapanca menulis namanya Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut terdapat istilah Pancasila. Ya. Artinya bukan Bung Karno, bukan Bung Hatta, ya, tapi ini sudah ada sebelumnya. Ya. Cuman maksud Bapak mengkaitkan tadi pemikiran negara-negara besar dengan negara Indonesia, artinya wacana
yang mereka pelajari, ya, sehingga terbentuknya negara-negara besar tadi itu mempengaruhi pola pikir, kemudian masuklah ke dalam konteks Pancasila. Maka kemarin ada pertanyaan, apakah Pancasila itu konsep terbuka atau tertutup gitu ya? Oke, waktu sudah mau habis ya. Mudah-mudahan ini bukan ya. Nanti kalau off kita lanjutkan lagi sedikit. Baik, ini bisa teman-teman pelajari. Empu Tantular mengarang buku Suta Soba. Di dalam buku ini terdapat seloka Persatuan Nasional itu Bhinneka Tunggal Ika. Baik, nah sekarang kita coba zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit ya. Ini bisa dilihat teman-teman ya. Artinya kita ingin mengatakan konsep Pancasila itu memang sudah ada sejak zaman kerajaan ya. Bukan tiba-tiba muncul ya. Dan di sini kita simpulkan berdasarkan urutan ya. Tadi sudah disebutkan oleh Arsyad ya. Ya. Beliau hafal sejarah bagus ya. Dia ngurutnya tadi Portugis, kemudian Spanyol, Belanda, karena Inggris datang lagi tuh, ya. Ya, kemudian Jepang, ya. Sebenarnya kalau berdasarkan sejarah yang kita pelajari dulu, Jepang ini singkat tapi ya, ya kalau dulu kita pelajar, saya masih ingat tuh Romusa ya. Kemudian banyak pekerja-pekerja hukumannya luar biasa ya. Tapi ya itulah namanya negara. Tapi sampai sekarang kita masih dijajah Jepang nggak? Masih ya? Ya. Ya. Tapi hebatnya Jepang itu ketika kena bom itu, ya apa pernyataannya di situ? Ya. Dia yang pertanyaan pertama itu kan selalu dikenang ya untuk dunia pendidikan. Yang ditanya itu berapa guru yang masih hidup. Ya. Nah ini yang menarik sebenarnya. Artinya pendidikan itu penting. Walaupun sekarang tidak dijajah lagi dalam konteks secara fisik, tapi kita dijajah secara teknologi. Ya. Ya. Baik, zaman penjajahan di sini konteksnya peralihan tadi ya. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa baca nanti dan kita lihat di sini juga ada perlawanan bagaimana para pemimpin-pemimpin bangsa ini, raja-raja dahulu mempertahankan Republik Indonesia. Ya, mulai dari ini siapa nih? Tengku Umar ya, Aceh ya. Ya, bagaimana? Nah ini kalau kita bisa simpulkan, nah kita tidak mengatakan kita ini angkuh gitu. Hampir 80% pahlawan kita ini adalah Muslim. Ya, makanya tidak salah gitu. Perjalanan Indonesia ini diwarnai oleh kondisi-kondisi yang tidak lepas dari nilai-nilai keislaman. Ya. Cuman terkadang perubahan-perubahan itu ya. Iya, ya. Itu yang tadi kita sebut tadi betul kata apa? Septiandra ya. Tapi untuk menghargai agama lain ada yang dihapuskan ya. Baik. Ini kalau dilihat dari penampilan aja kita sudah tahu ya. Kemudian namun perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan itu kira-kira kenapa nggak selesai-selesai? Ya. Ya. Konteksnya di sini karena kita tidak bersatu. Karena terpencar-pencar, kemudian tidak ada koordinasi
Dulu belum ada alat komunikasi ya. Nah, baik, ini urutannya ya, urutannya terus sampai kepada kebangkitan nasional. Ya. Nah, kalau dilihat dari mulai masa penjajahan, kemudian para pimpinan-pimpinan setiap daerah itu melakukan perlawanan, tapi setiap perlawanan selalu bisa dipatahkan. Ya, ternyata memang kelemahan kita salah satunya adalah mudah diadu domba. Kemudian musuh dalam selimut. Ya. Ya, ada saja yang menjadi pengkhianat. Nah, ya, kemudian diteruskan, maka kebangkitan nasional ini penting sekali ya. Nanti kita lihat ya satu persatu. Pada abad 20 di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan sendiri. Ya, seperti di Filipina, Republik Filipina ini untuk pengetahuan kita bersama pada tahun 1898 yang dipelopori oleh Jose Rizal. Ya. Ya. Kemenangan Jepang atas Rusia di Tunisia, Tunisia nih, salah ketik ini. Gerakan Sun Yat-sen dengan Republik Cina, Partai Kongres di India, dan tokoh Tilak dan Gandhi. Ya. Adapun di Indonesia bergolak kebangkitan akan kesadaran berbangsa, yaitu kebangkitan nasional tahun 1908 dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Ya. Gerakan ini, maaf ya, ini banyak typo ya, merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka, yang memiliki kehormatan dan martabat dengan kekuatan sendiri. Karena kita sudah merasa dijajah sekian lama, ya, kemudian bangkit rasa kebangsaan, bangkit rasa persatuan, ya, sehingga terjadilah persatuan yang luar biasa itu untuk membela tanah air. Ini masih konteks yang tadi. Berikutnya muncul Indische Partij. Ini nggak tahu bacanya gimana nih, bahasa apa ini? Ya, ya, ini bahasa Belanda. Ya. Yang dipimpin oleh 3 serangkai yaitu Dues Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat yang dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Siapa tuh Ki Hajar Dewantoro? Bapak pendidikan kita. Ya. Kemudian muncul Partai Nasional Indonesia tahun 1927 yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Ada Sartono di sini namanya? Ada Pak Hartono. Dengan tujuan pendiriannya yaitu Indonesia merdeka. Kemudian diikuti dengan tampilnya golongan pemuda seperti Muhammad Yamin, ya, Wongso Negoro, Kuncoro Purbo Pranoto, serta tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, ini kalau dari namanya kita sudah tahu kan. Ya, kalau yang ada Wongso Negoro itu lebih ke Pulau Jawa. Kalau Muhammad Yamin, Sumatera. Ya, Muhammad Hatta itu Sumatera. Ya. Baik, perjuangan rintisan Kesatuan Nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang isinya satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Nah, ini semangat yang dimunculkan waktu itu. Ya. Nah, ini kembali ke peristiwa tadi, karena kita sudah lama dijajah, kondisi kita tertekan, dan akhirnya ada muncul semangat untuk bangkit, ya. Dan ini biasa kita peringati setiap tanggal 28 Oktober ya, Sumpah Pemuda. Kemudian tidak berhenti di situ ya, zaman penjajahan Jepang. Ya, fase Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda
Jepang pemimpin Asia. Ini ngetiknya udah ngantuk ini.